diri. Silakan hujan berkah. Nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kita berdiri, berasanya kita semua untuk menerima sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak mengenal tempat firman. Jangan
Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu sudah menolong ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Layakan kami untuk mendengar dan menerima firman Allah. Kuduskan hamba-Mu yang hina dina ini, sehingga kami boleh layak menjadi saluran firman Allah. Kalau ada kuasa jahat yang mengganggu jalan pemberitaan firman Allah dalam nama Yesus, tinggalkan tempat ini dan kami. Biarlah urapan-Mu Roh Kudus, Yesus dan firman Allah sendiri boleh ada di dalam kami dan kami boleh ada di dalam Engkau. Dengar doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan saya berada di tengah saudara kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, majelis dan sidang jemaat di Bangil yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matur nuwun, Gusti memberkahi poros derek sedaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar dan melihat tema firman Allah yang saya berikan adalah ucapkan syukur. Matur nuwun. Gampang mengingatnya, matur nuwun. Biasa orang yang berterima kasih kepada Tuhan, ya banyak penyebabnya, banyak hal yang kita bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Misalnya anak-anak kami, kami ajar, kalau dikasih orang sesuatu, ya jangan ambil dengan tangan kiri. Kalau di Indonesia tangan kanan yang mengambilnya, lalu pegang tangan pun pakai tangan kanan. Kalau di Eropa, di bule barat itu mereka ambil dengan tangan kiri. Lalu sesudah dikasih sesuatu mesti bilang matur nuwun. Jadi judulnya matur nuwun. Iling-iling poros derek sedaya, gampang ingatnya. Kalau Bapak Ibu dan saudara tidak keberatan, monggo sami-sami jumenang. 1 Tesalonika 5 ayat yang luar biasa, yang biasa kami dengar tapi tetap luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Biasa kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18 terjemahan baru. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Wes doa. Kaget-kaget nih seono sen jantungan kok moro-moro ngeblak. Ya, saya ini orang pulau, saudaraku, podombe ya anak saya Mbak Betty itu, kami dari satu pulau satu kampung ya di pinggir pantai. Jadi suaranya biasa ngomong kayak orang tukaran, padahal ngomongnya biasa. Pemanin tukaran wah tambah buanter. Ya, jadi ojo kaget ngrungokno khotbah kayak ngamuk-ngamuk ya. Saudara-saudaraku, in everything give thanks. Di dalam segala hal atau berterima kasihlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Segala hal yang dimaksud di sini, saudaraku, di dalam pasal ini hubungannya adalah dengan akhir zaman. Di 1 Tesalonika pasal 5 ini berhubungan dengan akhir zaman. Alkitab menulis bahwa akhir zaman itu akan datang satu masa yang sukar. Ya, kita melihat pada waktu lalu COVID itu, saudaraku, di dalam jangka relatif singkat dia bikin hancur, bikin kolaps
seluruh perekonomian dunia. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan cuma sebentar saja tiba-tiba semua orang berteriak, waduh, pendeta-pendeta saya ketawa, teman-teman teriak, waduh kolektennya turun om. Wes bapak, kolektennya turun, perpuluhannya turun, yang penting sampean ya jangan turun dari salib Kristus. Ya tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Itu contohnya. Jadi keadaan apapun yang akan terjadi, susah, senang, senang senep, tetap bilang matur nuwun. Saya pulang dari Manado, saudaraku, bulan Desember itu tanggal 30 sampai dek porong wes ngeletak. Nggak bisa buat apa-apa. Ya tahulah manusia ini dari tanah akan kembali ke tanah. Belum kembali ke tanah aja wes jadi tanah. Ya saudara lihat setiap hari saudara gosok-gosok debu kulit saudara, itu kulit mati itu saudaraku, masih urip wes mati. Manusia dari tanah, ketika dia diambil, Tuhan ambil dari tanah, hidup di atas tanah, makan hasil tanah, mati di pangan tanah. Waduh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi susah senang keadaan ini, berhadapan dengan keadaan. Alkitab mengajar dengan jelas begini, saudara-saudaraku, kita tidak hanya diberi iman kepada Yesus, tetapi juga menderita karena Tuhan. Beberapa hari lalu saya di YouTube itu ada garis keras, ada dua hamba Tuhan, anak Tuhan yang ditangkap mau dieksekusi mati. Lalu ada 4 orang atau 3 orang, mereka saya lupa itu, ya sekitar itulah tuh, yang pakai jubah putih itu bawa AK besar itu, mereka bertanya, I give you 2 options. Saya beri engkau 2 pilihan. Any Jesus, Isa melanggar menyangkal Yesus atau tetap percaya Yesus. Ancam senjata, saudara-saudaraku, YouTube itu. Kemudian yang satu sudah diketok kepalanya dengan pentung, dia bilang dia menyangkal Tuhan. Tapi ada satu yang dia bilang, no, I stay believe in Jesus. Aku tetap percaya Yesus. Saudara bayangkan, dia ditembak, tapi rupa-rupanya itu tembakan dia nggak sampai ke dia. Tembak loh, tembak dengan senjata otomatis itu. Kemudian itu penembak 2 orang tuh terakhir itu mau pukul dia. Waktu mau pukul dia, jatuh itu satu. Dalam keadaan aniaya itu, saudaraku. Taruhannya nyawa. Mengerikan. Tapi tiba-tiba waktu ditembak 2 orang itu, tembak dengan senjata otomatis itu, kepenuhan ini hamba Tuhan satu. Dia berbicara, berdoa di dalam bahasa roh. Tembak mereka enggak mempan. Lalu ketika dia di dalam keadaan kepenuhan yang luar biasa, berdoa pada waktu roh itu berdoa, Alkitab bilang pada waktu kita lemah, memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Tiba-tiba berhenti di 2 penembak. Karena dalam keadaan kepenuhan dia bilang, teman-teman. Dia itu orang yang dianiaya itu dikasih bangun sama dia, bilang, saya mau menerima kuasa seperti kamu. Kamu katanya punya kuasa supernatural, kuasa yang luar biasa hebatnya. Bukan main, saudaraku. Orang ini enggak menyangkal Tuhan. Dia berterima kasih di dalam keadaan ancaman senjata. Kita, luar biasa, kita di Indonesia ini tidak ada aniaya kayak gereja Tuhan di RRC. Beberapa waktu lalu ketika Afghanistan atau apa ya, jatuh kembali ke tangan garis keras itu, ada yang dieksekusi itu, ratusan. Saudara bayangkan, kita aja di Indonesia ini, saudaraku, sakit titik wes,
nggak iso tangi wis, nggak iso sembahyang wis gereja opo maneh. Percobaan cuma sedikit, nggak bisa bilang matur nuwun datang Gusti Yesus. Maunya wah enak-enak terus. Ayub saudaraku, pada waktu dia anaknya, hartanya habis, penyakit jadi boroan, istrinya bilang, Ayub, menyangkal saja kamu, menyangkal Tuhanmu. Masa kamu orang setia nggak bikin salah kok kamu moro-moro jadi begini. Dalam kitab Ayub bilang kepada istrinya, enak sekali kamu ya, kayak wong waras. Kamu mau terima yang baik dari Tuhan, tapi sengelek nggak gelem. Lalu Ayub bersyukur kepada Tuhan. Wes matur nuwun Gusti Yesus, Gusti Allah. Apapun yang akan terjadi, keadaanku sekarat, boroan, diolo oleh teman-teman, saya tetap terima kasih sama Tuhan. Saudara-saudaraku, ini susah dipraktekkan, gampang untuk dibicarakan. Pernah satu waktu saya nggak punya apa-apa, sudah berdoa, kok nggak teko-teko yang saya minta. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih pengertian kepada saya. Ya bersyukur saja sama Tuhan. Ambil gitar lalu nyanyi. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, saya puji Tuhan. Matur nuwun datang Gusti Yesus. Apa yang kita doakan datang. Luar biasa juga. Ucapkan syukur di dalam segala hal. Purun, para saudara. S2 gerun teko berkati gerun teko, apa yang saudara minta belum datang. Doa buat saudara sakit, diri sakit, enggak waras-waras, saudara boleh bilang matur nuwun. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Untuk segala keadaan. Nah, tujuan kita bersyukur itu siapa? Karena apa? Karena walaupun keadaan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat Mazmur 136. Mazmur itu Mazmur terkenal dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Saya bagi Mazmur 136 ini menjadi 3 bagian, saudara-saudaraku. Bagian pertama ayat 1 sampai 9. Bersyukur karena Dia baik, karena Dia Allah. Di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, 10 sampai 20. Karena keselamatan yang Allah berikan Israel, dia keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Oleh karena darah anak domba, Tuhan selamatkan Israel dari tangan Firaun. Jadi 10 sampai 20. Kemudian 21 sampai 26, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mari kita melihat bahagian-bahagian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalau tadi keadaan apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Matur nuwun datang Gusti Yesus. Keadaan apapun yang akan terjadi. Sekarang kita bersyukur kepada Allah. Jadi tujuan kita berterima kasih itu Tuhan. Ya, kalau kita ditolong oleh orang, tapi karena kita ditolong oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Matur nuwun
Gusti. Saya punya terjemahan, dia bilang ada kata houdo, atau dari kata dasar yada, houdo Yahweh. Give thanks to the Lord. Matur nuwun datang Gusti Yesus. Karena apa? Karena dia baik. Aduh, saudara, karena kasih setianya selama-lamanya. Tuhan tidak baik apa saudara-saudara buat hidup kita? Saya punya anak banyak. Ada yang memang nakalnya luar biasa. Masih belum bertobat, suka mencuri, sembahyangnya tidur. Tapi lain kali dikasih makan banyak orang Tuhan kirim. Hampir tiap hari dikasih orang masakan loh di panti itu. Makannya ada yang satu namanya Firman. Kita bilang namamu tok Firman. Wonge elek kayak gini kon nggak mertobat gini, sembayang turu, malas sekolah, malas mogai. Duduk firman Tuhan kon firmanmu dewek kon. Kak main babar belas jenenge wapi orang elek. Kan banyak itu begitu. Namanya rahmat, tapi orangnya nggak mau nolong orang. Jenenge rahmat. Rahmat ilahi, kasih ilahi, suka menolong orang. Tapi tangannya dek kantong. Tangannya ini, maaf bicara. Monyet di hutan kami di Pulau Manado Tua itu, di belakang Pulau Bunaken itu, gampang nangkapnya dia, saudara-saudaraku, diliar kan. Orang lubangi bambu, lalu taruh jagung di dalam. Kasih biar aja. Tiba-tiba dia pegang itu jagung, karena tadinya dia bisa masuk jarinya, karena jarinya sekarang sudah digenggam itu 5 jarinya itu sudah jadi tinju begini, susah mau dicabut. Cekal monyet sampai datang di pentung orang, kapok kontak bilang, kapokmu kapan? Dasar nyemot. Berapa waktu lalu saya nonton di YouTube itu ada banyak hal saudaraku yang kita belajar sebenarnya dari hal-hal itu. Ada monyet dikasih sama orang, pertama 1, belum habis dikasih lagi, sampai puluhan. Jadi dia peluk begini, dia di kaki. Tapi dasar nyemot itu susah seraka. Yes, keisiji kurang. Menungso. Tuhan itu baik sebenarnya saudaraku. Pertama dia berikan kita keselamatan. Kedua dia berikan kita kesehatan. Sesudah keselamatan, berkat yang paling besar itu adalah kesehatan. Percuma saudara diberkati cara materi tapi saudara tidak bisa menggunakannya. Waduh, gak enak babar belas itu. Kayak dua rumah makan tapi dokter bilang ojo mangan saya ngake ya. Wah gak enak itu. Larang, nggak boleh mangan iwak piti ya, iwak babi nggak boleh ya, iwak babu oleh, oleh kape, babi itu benar dilarang, tapi iwak di Alkitab, tapi perjanjian lama, ya iwak enak, perjanjian baru ya ada binatang-binatang haram itu sudah dihalalkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Dia tidak hanya baik untuk sekarang ini saudaraku, tapi kasihnya itu kekal selama-lamanya. Sehingga dia memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepada dia. Haleluya! Puji Tuhan. 2. Bersyukurlah kepada Allah atas segala Allah. Hodu Yahweh. Elohim. Tuhan dari segala Tuhan, Allah dari segala Allah. Dia mengatasi segala-galanya. Kemudian Tuhan segala Tuhan. La Adonim. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dia raja di atas segala raja.
raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika Yesus disalib, saudaraku, ada tulisan Yunani, Ibrani, Latin. Saudara sering melihat di salib itu ada tulisan I-N-R-I. Saudara tahu itu artinya apa? Yesus Nazarenus, Nazarenus Rex Yehuda. Yesus Raja orang Yahudi. Jadi sama. Yesus Raja orang Yahudi. Ada di Ibraninya itu kata singkatannya itu hurufnya Yod, N, kemudian itu Nazaret itu Yesus Nazaret, D, M, Malki, Raja, lalu I, Yehuda, Israel atau Yehuda itu begitu. Yesus itu raja di atas segala raja. Kalau dia raja di atas segala raja, dia harus dihormati dan disembah. Dia Allah di atas segala Allah, tidak ada yang lebih hebat dari dia. Nggak ada, saudaraku. Tidak ada dewa di atas dewa di dunia ini. Yesus di atas segala-galanya. Dia Allah di atas segala Allah. Allah artinya berhubungan dengan pencipta. Tuhan berhubungan dengan pemerintahan. Dia pencipta, dia pemerintah, dia raja di atas segala raja. Raja serba sekalian alam. The King of King. Basileon Basileias Yunaninya. Raja di atas segala raja. Kemudian seorang diri yang melakukan keajaiban yang besar, kasih setianya selama-lamanya, karena ia mencipta. Dari ayat dia di atas menunjukkan bahwa dia Allah, Tuhan di atas segala-galanya, kemudian yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa Tuhan kita. Dalam kitab Kejadian pasal pertama, sebelum pada hari ke-6 Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan manusia, dia ciptakan bumi ini dengan semua keperluan manusia. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, makanan, binatang. Lalu terakhir dia ciptakan manusia. Kenapa dia ciptakan dahulu semua tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan itu? Karena dia siapkan untuk manusia, saudara-saudaraku. Saudara bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita bisa melihat luar biasa di Indonesia tumbuh. Cuma ditancap aja ubi di belakang rumah, di belakang kami dapat pinjaman itu tanah dari mantan Bupati Sidoarjo Pak Saiful itu. Kami tanam pisang. Waduh gede pisang susue. Wah, sampai makan satu langsung megap-megap. Pohongnya betis saya, saudaraku. Rebus satu, karena saya suka makan, orang nggak mampu makan. Cuma ditancap. Di tempat lain, saudara mau pergi di Timur Tengah. Saudara tancap tumbuhan di Gunung Batu Petra, mau tumbuh bagaimana? Walaupun di Israel itu ada keajaiban, tanah yang begitu kering. Saudara melihat di utara dari Laut Mati itu ditancap kurma di pasir, ditanam di situ buahnya, amit-amit. Saya bilang keajaiban itu memang. Walaupun di tempat yang kering. Luar biasa Tuhan itu. Di Israel, kalau saudara yang sudah pernah ke sana, tak ampun tuh tempat kering kurmanya, ada pisang, orang Manado bilang. Ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, ara, pohon zaitun, anggur, tomatnya saya heran-heran lihat gandumnya. Konstur tanahnya, posisi tanahnya, keadaan tanahnya sama dengan seluruh tanah-tanah di Timur Tengah, kering, berbatu, pasir, gersak. Tapi di Israel ada hutan-hutan yang dipelihara. Pohon zaitun itu saudara bisa bayangkan bisa tumbuh hijau.
kurma, aduh wone, wih memang. Tapi daerahnya kering. Tapi itulah Tuhan. Di Indonesia kita bersyukur kepada Tuhan, airnya melimpah, panasnya melimpah. Di sana, saya punya murid sekolah Bayangkari, dia di Swedia sana, daerah dingin. Kalau musim panas mau tanam, kalau musim dingin mau tanam pasti nggak ada jadi, apalagi tumbuhan dari Indonesia, nggak mungkin jadi. Dia akali dengan memakai di rumah kaca begitu, dikasih lampu panas, dia tanami itu tumbuhan tropis itu. Dia baik, dia menciptakan kami. Kemudian bagian yang berikut, ayat 10 sampai 20. Nah, ini keselamatan. Kalau tadi Tuhan baik, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang menciptakan semua keperluan manusia di bumi ini. Sebelum manusia diciptakan, Adam dan Hawa, dia sudah siapkan makanan dulu. Wah, luar biasa Tuhan. Masa saudara tidak bersyukur kepada Tuhan? Kemudian bicara tentang keselamatan. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung, ayat 10 itu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Le'olam hasda'u, kasih setianya kekal selama-lamanya. Israel dikeluarkan oleh Tuhan dengan tulah terakhir anak-anak sulung, mulai dari anak binatang sampai anak Raja Firaun yang mengganti kedudukannya di Mesir pada waktu itu. Dipateni oleh Tuhan, dipites oleh Tuhan. Di Israel tidak terjadi itu. Kenapa tidak terjadi? Karena sebelum Tuhan melewati Mesir, Tuhan sudah bilang kepada Musa, orang-orang Israel bisa selamat, tapi ada 1 ekor domba harus dikorbankan di setiap rumah tangga. Domba yang tidak bercacat celah, yang darah dari domba itu dipercikan di ambang pintu kanan, kiri, dan atas. Gambar jelas tentang pengorbanan Kristus di salib, yang menjadi dasar dan sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Keluaran pasal 12 itu, saudara. Pasal 12, pasal 13. Orang yang tidak memiliki tanda darah, malaikat El Maut masuk di sana. Tapi Israel yang memiliki tanda darah, aman. Gambar dari orang percaya yang sudah diselamatkan dan menerima Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Who believes in him not perish but have eternal life. Keselamatan di dalam Yesus. Cepat-cepat aja. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan pimpin. Terakhir Keluaran pasal 15, Firaun mengejar Israel, tapi Tuhan tenggelamkan tentara Firaun dan tentara pilihan. Kalau di Indonesia mungkin pasukan khusus kayak Baret Merah.
dengan kuda-kuda, kereta-kereta perang mereka tenggelam. Ditulis di dalam Keluaran pasal 15. Ada kata pontoh ekalupsen. Ada kata itu, gelombang besar. Pontoh ekalupsen, bahasa Yunani itu, saudaraku. Gelombang besar mengubur mereka, menenggelamkan mereka seperti batu ke dasar Laut Merah. Tidak ada yang selamat, tentara yang begitu kuat. Keselamatan diterima Israel ketika mereka di perjalanan, mereka masih dikejar oleh Firaun, tapi yang mengejar mati, saudara-saudara. Pernah satu kali diporong kambing saya itu, karena biasa di pasar dia makan sayur-sayur di pasar, lalu orang pasar 50 orang datang demo di depan panti. Om, kambingnya om mangan sayur. Ya karena biasa belum ada pasar porong, dia tinggal di situ. Puangan ente-ente. Lalu tiba-tiba Tuhan tolong sama saya. Bilang sama mereka, tangkap itu kambing, juko, pepean dewe. Lalu mereka tidak jadi demo, kita bilang, tangkap itu kambing, sampean ambil dewe-dewe, sampean tangkap piro, arepmu. Pergi mereka lari, tidak jadi demo di panti. Lalu istri saya bilang sama adik iparnya, Muni, orang Banyuwangi itu, ya masih di seberang sana. Nih, mbekmu iku wes di kongkon ombak sama orang pasar. Si jagonya dari Banyuwangi datang naik sepeda motor. Hehehe, uculan mbekku duduk mbek om pontok mbekku. Enggak wani, saudaraku. Saya tidak jadi di demo, kambingnya juga nggak hilang. Itulah Tuhan. Luar biasa Tuhan itu, saudaraku. Saudara nggak setia sama Tuhan, dirugi bro, saudara sedoyo. Rugi, bener, rugi. Saya siang malam berdoa buat diri saya, istri saya, anak-anak cucu saya. Tuhan tolong mereka Tuhan supaya setia kayak jemaat di Bangil. Bener. Saya lihat saudara di sini Bangil ini setia, saudaraku. Entah jemaat tua, jemaat muda, seharusnya yang muda melok sing bapak ibu kita itu. Saya lihat setia, saudara tidak pernah goyah. Harus begitu sebenarnya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kulondere Gusti, ana susah langbinga. Kulondere Gusti. Nanti kita akan nyanyi matur nuwun. Syukur itu. Selamat, dijaga, dipelihara Tuhan. Kemudian menghadapi musuh-musuh di dalam perjalanan, raja-raja yang besar itu pateni Tuhan. Ya betul. Seperti saya punya kesaksian tadi. Kemudian ayat 21. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikeluarkan dari Mesir, diselamatkan oleh darah anak domba, dipelihara di perjalanan, kemudian diberikan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang disediakan bagi umatnya. Mereka diberi makan. Ayat 25, yang memberi roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta alam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita jaga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika saudara bangun pagi, Tuhan sudah jaga sepanjang malam, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika sepanjang hari saudara bekerja capek, malam bisa tidur dengan tenang, ucapkan syukur di dalam segala hal.
Matur nuwun datang Gusti Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Yesus matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Kau mau berdoa pagi hari ini? Kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajak tuku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. matur nuwun. Mari kita nyanyikan dalam nada doa. Haleluya. Matur nuwun Amen. Gusti Yesus kula matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami sudah dengar. Kiranya Roh Kudus tulis di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan berikan kami kemampuan untuk tetap berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Keselamatan yang Allah beri, semua yang Allah beri, kesehatan, berkat-berkat jasmani, apapun yang kami terima. Di dalam segala keadaan kami berterima kasih karena Engkau baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you, God bless you.